Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Halo semua. Hari ini kita punya sesuatu yang unik ya di meja kita. Anda mengirimkan kami dua hal, sebuah logo dan selembar teks pendek. Betul. Isinya ngejelasin sebuah program di salah satu SMA di Indonesia. Sekilas kelihatannya sederhana, Kelihatannya begitu. tapi misi kita hari ini adalah membongkar gimana sesuatu yang kita anggap biasa, yaitu kopi, bisa diubah jadi kurikulum kewirausahaan yang luar biasa canggih. Untuk anak-anak SMA loh. Betul, ini bukan sekedar ekskul klub bisnis biasa. Ini kayak studi kasus mini tentang inovasi pendidikan yang lokal banget. Sangat lokal. Jadi, coba deh bayangin sejenak. Pernahkah kepikiran kalau secangkir kopi yang Anda minum pagi ini bisa jadi materi pelajaran untuk skill-skill paling penting di abad ke-21? Wah, itu pertanyaan yang langsung ke intinya. Karena inisiatif kayak gini, Copypreneur ini, bukan cuma soal bikin anak-anak sibuk. Bukan ya? Bukan. Ini sinyal pergeseran besar dalam cara kita mikir soal pendidikan. Kita kan sering terjebak sama teori di kelas yang rasanya jauh banget dari kehidupan nyata, kan? Betul-betul. Nah, program ini justru sebaliknya. Mereka ngambil potensi yang ada di halaman belakang mereka sendiri, dalam hal ini kopi, dan membawanya masuk ke ruang kelas. Oke. Ini namanya pembelajaran otentik, di mana batas antara sekolah dan dunia nyata jadi kabur gitu. Oke. Mari kita mulai dari namanya aja dulu. Copypreneur. Lugas banget ya. Lugas, jelas, gabungan dari kopi dan entrepreneur. Nggak perlu mikir dua kali buat tahu tujuannya. Langsung nangkap. Di logonya juga tertulis Semanca Copypreneur. Dan dari teksnya, kita tahu ini program dari SMA Negeri 1 Candiroto. Semanca ya? Yang menarik perhatian saya itu detail kecil ini. Programnya diadakan setiap hari Jumat di minggu ketiga. Nah, itu. Ini bukan acara setahun sekali, tapi sesuatu yang rutin dan terstruktur. Ada komitmen di baliknya. Dan struktur itu penting, karena itu menunjukkan keseriusan. Tapi yang lebih fundamental lagi, kalau kita baca tujuannya. Gimana tuh? Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui inovasi berbasis kopi. Coba kita bedah kalimat itu. Oke, Ada satu frasa di dalam teks yang menurut saya adalah kuncinya. Program ini ngajak siswa melihat kopi tidak hanya sebagai minuman. tapi juga sebagai potensi usaha yang bernilai ekonomi, kreatif, dan berkelanjutan. Tepat, ini bukan sekedar perubahan perspektif. Ini seperti merewiring cara kerja otak mereka. Maksudnya rewiring gimana tuh? Gini, selama ini mungkin mereka lihat pohon kopi ya. Cuma pohon kopi. Minuman yang dibuat bataknya tiap pagi. Biasa aja. Sesuatu yang ada di sekitar mereka. Betul. Program ini memaksa mereka melihat pohon yang sama dengan kacamata yang beda banget. Mereka nggak lagi lihat biji kopi, tapi mereka lihat kanvas. Kanvas untuk? Kanvas untuk peluang bisnis, untuk ekspresi kreatif, untuk produk yang ramah lingkungan. Ini melatih sebuah otot mental yang namanya opportunity recognition. Kemampuan mengenali peluang. Persis. Kopi hanyalah buku pelajarannya. Setelah program ini, mereka nggak akan lihat pohon kelapa cuma sebagai pohon kelapa. Tapi sebagai potensi. Minyak kelapa, briket arang, atau kerajinan tangan. Itu yang saya maksud dengan rewiring. Wah, itu dia. Itu insight-nya. Jadi ini bukan cuma soal kopi, oke? Ini jadi makin menarik. Jauh lebih dalam. Karena program ini nggak berhenti di level ide doang, mereka benar-benar terjun ke prakteknya. Nah, eksekusinya. Teksnya ngejelasin skill-skill praktis yang diajarkan. Pengolahan kopi, pengembangan produk turunan, inovasi rasa, pengemasan, sampai Strategi pemasaran sederhana. strategi pemasaran sederhana. Ini kan siklus bisnis lengkap dari hulu ke hilir dalam versi mini. Betul, dari panen sampai jualan. Gila sih, ini diajarin ke anak SMA. Persis. Dan coba deh, kita gali lebih dalam soal strategi pemasaran sederhana. Oke? Buat anak SMA, ini kemungkinan besar bukan soal analisis data yang rumit atau pasang iklan di koran, kan? Bukan dong, pasti. Sederhana di sini bisa jadi berarti belajar cara ambil foto produk yang bagus pakai HP buat di-post di Instagram, Oh iya benar. belajar nulis caption yang menarik, atau bahkan sesederhana belajar ngomong dengan percaya diri buat ngejelasin keunggulan produk mereka ke guru atau teman. Skill yang relevan banget sekarang. Ini adalah skill dasar di era digital yang diajarkan lewat sebungkus kopi. Benar juga. Atau pengembangan produk turunan. Ini juga bukan cuma soal resep ya. Bukan. Ini latihan berpikir out of the box. Mungkin mereka nggak cuma bikin kopi seduh.
Bisa jadi mereka bikin sabun beraroma kopi. Sabun, atau kue kering rasa kopi, atau bahkan parfum mobil aroma kopi. Nah, itu dia. Setiap ide produk baru itu kan sebuah latihan pemecahan masalah. Gimana caranya biar wangi kopinya awet, siapa target pasarnya, gimana cara ngemasnya biar beda. Tepat. Dan disinilah jembatan antara hard skills dan soft skills dibangun. Maksudnya? Keterampilan teknis mengolah kopi itu hard skill. Tapi proses berpikir untuk menciptakan produk turunan yang laku itu melatih kreativitas, pemikiran kritis, dan kemandirian. Itu semua soft skills. Betul. Teksnya secara eksplisit bilang kalau program ini mendorong murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Oke, tadi semuanya terhubung ya. Jadi, membuat kemasan yang menarik itu bukan cuma pelajaran desain grafis. Itu adalah latihan memahami psikologi konsumen. Kenapa warna ini lebih menarik? Kenapa font ini terasa lebih premium? Jadi kalau saya coba simpulkan, setiap langkah praktis dalam program ini sebenarnya punya tujuan ganda. Betul. 1, ngasih skill teknis yang nyata. 2, dan ini yang lebih penting, adalah ngebentuk pola pikir seorang inovator. Pola pikir, itu kata kuncinya. Teksnya menyebut ini wadah pengembangan keterampilan abad ke-21. Dan sekarang saya benar-benar paham maksudnya. Tujuannya bukan cuma biar mereka bisa jualan kopi setelah lulus. Betul sekali. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang usaha sejak usia sekolah. Ini mengubah narasi. Narasi umum kan? Sekolah yang rajin, lulus dengan nilai bagus, cari kerja. Nah, iya. Program ini menyisipkan narasi alternatif. Sekolah yang rajin, lihat sekelilingmu, ciptakan sendiri pekerjaanmu. Dan ini membawa kita ke visi jangka panjangnya. Apa sih tujuan akhirnya? Di teksnya ada frasa yang menurut saya paling kuat. Yang mana tuh? Menginspirasi murid untuk berkontribusi dalam pengembangan potensi lokal. Nah, Ini yang bikin program ini beda. Fokusnya bukan cuma kesuksesan individu, gue harus jadi pengusaha kaya. bukan cuma itu. Tapi ada unsur tanggung jawab sosialnya. Ada ide bahwa kesuksesan mereka itu terikat dengan kemajuan daerah mereka. Ini soal menanamkan kebanggaan lokal. Kopi dari daerah gue ini keren dan gue bisa bikin jadi lebih keren lagi, gitu kan? Persis. Dan penggunaan produk lokal kopi itu jenius. Kenapa jenius? Karena itu memberikan dua hal. Pertama, relevansi. Siswa bisa lihat, sentuh, dan cium langsung bahan baku bisnis mereka. Ini bukan studi kasus fiktif di buku paket. Ini nyata. Benar. Kedua, rasa memiliki. Ini bukan kopi orang lain, ini kopi kita. Potensi daerah kita. Ini menciptakan ikatan emosional yang nggak bisa didapat dari kurikulum biasa. Terus di bagian akhir teks ada kalimat, mereka didorong untuk berkontribusi dengan penuh tanggung jawab dan inovasi. Dua kata penting itu. Penting banget. Tanggung jawab berarti mereka diajarkan bahwa bisnis itu bukan cuma soal untung. Bukan. Mungkin mereka harus mikirin soal limbah ampas kopinya atau gimana caranya kerjasama secara adil dengan petani lokal. Tepat. Ini mengajarkan etika bisnis sejak dini. Sementara kata inovasi itu adalah pengingat bahwa dunia terus berubah. Produk yang laku hari ini belum tentu laku tahun depan. Nah, jadi mereka harus terus berpikir, terus beradaptasi, dan cara mereka mengemas keseluruhan ide ini juga sebuah pelajaran tersendiri. Coba kita lihat logonya. Oke, logonya. Bagi saya, logo itu sendiri adalah bukti nyata dari pelajaran yang mereka terima. Nah iya, saya juga suka banget sama logonya. Sangat profesional untuk ukuran program sekolah. Profesional banget. Bentuknya lingkaran, ngasih kesan komunitas, keutuhan. Terus di tengahnya ada 2 biji kopi yang jadi bintang utamanya. Jelas ya? Dikelilingi daun-daun hijau yang melambangkan kesegaran dan alam. Warnanya juga pas banget, coklat dan hijau. Sangat kopi. Tapi yang menarik adalah garis-garis bergelombang di atas dan bawahnya. Itu apa ya kira-kira? Bisa jadi aroma kopi Bisa kan? jadi aroma atau bisa juga diartikan sebagai aliran kreativitas yang nggak putus. Analisis yang bagus. Dan kalau kita hubungkan dengan yang kita bahas tadi soal pengemasan yang menarik. Logo ini contoh sempurnanya. Persis, desain yang komunikatif dan profesional seperti ini adalah langkah pertama dalam membangun sebuah brand. Jadi para siswa ini nggak cuma belajar teori soal branding. Mereka mengalaminya langsung. Betul, mereka diwakili oleh brand ini. Logo ini bukan cuma gambar, ini adalah artefak dari proses belajar mereka. Ini tugas sekolah yang jadi identitas nyata mereka. Cerdas sekali. Saya jadi kepikiran. Ini kan program yang kelihatannya sukses di atas kertas ya. Tapi pasti ada tantangannya.
Apa ya kira-kira resiko atau titik kegagalan dari program seperti ini yang dijalankan sama anak-anak SMA? Itu pertanyaan yang sangat valid. Apa mereka cuma belajar bagian yang seru aja dan nggak merasakan sulitnya bisnis beneran? Tentu ada resikonya. Tantangan pertama adalah konsistensi. Menjaga semangatnya ya? Betul, menjaga semangat siswa tetap tinggi setiap Jumat di minggu ketiga itu nggak mudah, apalagi kalau mereka sudah mulai menghadapi penolakan atau produk yang gagal. Pasti ada naik turunnya. Tantangan kedua, soal mentorship. Siapa yang membimbing mereka? Apakah guru-gurunya punya pengalaman bisnis? Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pembimbing. Yang bisa mengarahkan tapi tidak mendikte. Tepat. Dan tantangan ketiga yang Anda sebutkan adalah mengajarkan tentang kegagalan. Ini penting. Bisnis itu kan 90% isinya masalah dan kegagalan kecil. Penting sekali bagi program ini untuk menciptakan ruang aman di mana siswa boleh gagal. Boleh salah. Boleh mencoba resep yang aneh dan ternyata nggak enak, boleh salah strategi marketing, karena pelajaran paling berharga seringkali datang dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Jadi kegagalan itu justru harus jadi bagian dari kurikulumnya ya, bukan sesuatu yang harus dihindari. Harus, jika program ini hanya menyoroti kisah sukses, ia akan memberikan gambaran yang salah tentang kewirausahaan. Gambar yang tidak realistis. Betul. Tapi jika mereka bisa belajar bagaimana menganalisis kegagalan mereka, kenapa produk ini nggak laku? Oh, kemasannya kurang menarik. Oke, kita perbaiki. Maka mereka telah mempelajari skill yang jauh lebih berharga. Daripada sekedar cara menyeduh kopi. Jauh. Mereka belajar resiliensi. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, gambaran yang muncul jadi jauh lebih dalam ya. Jauh lebih dalam. Kopi Premier SMNCA ini bukan sekedar ekstrakurikuler. Ini sebuah ekosistem pembelajaran mini yang sangat terintegrasi. Sebuah ekosistem, kata yang pas. Mereka mengambil satu komoditas lokal, kopi, dan menjadikannya sebuah platform untuk mengajarkan hampir semua hal. Riset pasar, pengembangan produk, desain, marketing, etika bisnis, kerja tim. Resiliensi. Resiliensi, dan kebanggaan pada identitas lokal. Semuanya dalam satu paket. Benar. Sebagai penutup, apa yang dilakukan SMA Negeri 1 Candiroto ini adalah sebuah cetak biru yang bisa ditiru. Bisa jadi model ya? Betul. Ini membuktikan bahwa pendidikan yang paling berdampak adalah pendidikan yang relevan dan berakar pada realitas kehidupan siswa. Mereka tidak hanya menyiapkan siswa untuk lulus ujian nasional. Tapi mereka sedang berinvestasi untuk masa depan ekosistem ekonomi lokal mereka. Mereka mencetak calon-calon inovator yang matanya sudah terlatih untuk melihat peluang bukan cuma melihat masalah. Sebuah investasi jangka panjang untuk komunitas mereka sendiri. Tepat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda yang mendengarkan. Oke. Jika sebuah SMA di Candiroto bisa mengubah kopi menjadi kurikulum kewirausahaan yang begitu kaya, potensi apa yang selama ini terabaikan di lingkungan sekitar Anda? Produk, kerajinan, jasa, atau bahkan masalah lokal apa yang ada di depan mata Anda yang mungkin selama ini dianggap biasa saja tapi sebetulnya bisa menjadi buku pelajaran untuk sebuah inisiatif serupa di tempat Anda.